Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng gue Bagus di Gue Ceritain. Oke guys, kali ini ada film Borrego. Film bergenre thriller ini menceritakan tentang Ellie, seorang ahli botani atau ahli tanaman yang sedang ditugaskan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap suatu tanaman yang tumbuh di sebuah gurun gersang. Dan gurun itu bernama Borrego. Sialnya, saat Ellie sedang menjalankan tugasnya seorang diri di gurun tersebut, ia harus berhadapan dengan bahaya. Ya, karena Ellie harus menghadapi pembunuh-pembunuh sadis yang siap mengancam nyawanya kapan saja. Daripada penasaran dengan alur cerita lengkapnya, langsung aja ya, gue ceritain. Di awal film, kita akan diperlihatkan sosok Ellie yang sedang fokus mengamati suatu tanaman di gurun Borrego. Kemudian, Ellie melajukan mobilnya untuk menuju ke sebuah penginapan. Diceritakan, Ellie datang jauh dari San Diego, sedangkan gurun Borrego ini berlokasi di sebuah perbatasan yang jauh. Jadi, Ellie menyewa sebuah penginapan di kota yang jaraknya lebih dekat dengan gurun tersebut. Sesampainya di penginapan, Ellie ditelepon oleh ibunya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ellie atas hadiah yang ia simpan di kamar adiknya berupa bunga dan kertas yang bertuliskan I love you. Seketika, raut wajah Ellie menyiratkan sebuah kesedihan yang mendalam setelah ia mendengarkan apa yang diucapkan oleh ibunya, sampai ia pun segera meminta izin untuk menutup teleponnya. Sementara itu di tempat lain, masih di gurun Borrego, seorang lelaki bertopi koboi yang diketahui namanya adalah Guillermo sedang sibuk mengubur sesuatu. Kemudian ia melindas berkali-kali sesuatu yang telah ia kubur tersebut menggunakan mobil pick-up-nya. Keesokan harinya, Ellie kembali lagi ke gurun Borrego untuk melanjutkan penelitiannya. Saat ia sedang fokus mengamati sebuah tanaman, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pengendara motor trail yang ternyata adalah seorang gadis muda bernama Alex. Dan please jangan tanya kenapa cewek namanya Alex. Bisa jadi kepanjangannya Alexwati atau Siti Alex. Melihat mobil Ellie yang terparkir sendirian di tengah gurun membuat Alex menghampiri Ellie karena Alex mengira Ellie sedang dalam masalah dengan mobilnya. Setelah Ellie menjelaskan kepada Alex bahwa ia dan mobilnya baik-baik saja, dan ia pun menjelaskan bahwa ia berada di sana sedang melakukan sebuah penelitian, Alex lalu menawarkan diri untuk menemani Ellie berkeliling, berhubung ia merasa tahu seluk-beluk daerah tersebut. Dan usut punya usut, ternyata kepergian Alex ke gurun Borrego dalam rangka bolos sekolah. Hari hampir gelap dan Alex sudah pulang duluan. Sementara Ellie masih duduk seorang diri seperti sedang merenungkan sesuatu. Saat hendak pulang, Ellie melihat sebuah pesawat yang tergelincir, kemudian terjatuh. Lalu Ellie bergegas menghampiri pesawat tersebut. Sesampainya di lokasi jatuhnya pesawat, Ellie menemukan seorang lelaki yang kakinya terluka dan ternyata ia adalah penumpang tunggal dari pesawat yang jatuh tersebut. Saat Ellie mencoba menolongnya, tiba-tiba lelaki itu mengeluarkan sebuah pistol dan menodongkannya kepada Ellie. Ellie pun ketakutan dan langsung masuk ke dalam mobil untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun lelaki itu terus menembaki mobil Ellie, sampai Ellie pun kehilangan kendali sehingga ban mobil bagian belakang terperosok ke dalam sebuah lubang. Dengan tergopoh, lelaki itu menghampiri Ellie, menodongkan pistolnya, dan memaksa Ellie untuk segera keluar dari mobil. Saat Ellie sudah keluar dari mobil, lelaki itu hampir saja menembak kepala Ellie. Namun, Ellie mengajukan sebuah penawaran. Dengan terbata-bata, Ellie bilang ke lelaki itu bahwa ia siap mengantar kemanapun lelaki itu mau. Dan tanpa pikir panjang, lelaki itu menerima tawaran Ellie. Kepada Ellie, ia bilang ingin diantarkan ke sebuah daerah bernama Salton Sea. Sebelum berangkat, lelaki itu menyuruh Ellie untuk mengambil sisa-sisa barangnya yang berserakan di antara puing-puing pesawat dan memasukkannya ke dalam mobil. Dan Ellie pun terkejut karena ternyata barang-barang tersebut adalah paket yang berisikan obat-obatan terlarang.
Singkat cerita, mereka pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, Ellie memohon kepada lelaki itu untuk melepaskannya jika sudah sampai di tempat tujuannya nanti. "Tugasku hanya mengantarkanmu sampai ke Salton Sea," ujar Ellie. Ellie berkata demikian karena ia yakin di Salton Sea nanti lelaki itu akan bertransaksi obat-obatan terlarang tersebut. Ellie tidak mau terlibat lebih jauh karena ia tidak mau terseret dengan urusan hukum nantinya. Melihat respon lelaki misterius itu yang hanya diam saja, tidak menjawab permohonan Ellie, Ellie semakin ketakutan. Tiba-tiba saja, mobil yang mereka kendarai menabrak sebuah pohon kaktus yang lumayan tinggi, sehingga mobil tersebut terperosok ke dalam sebuah lubang. Melihat kondisi mobil yang tidak mungkin untuk dilajukan lagi, lelaki itu mengajak Ellie untuk berjalan kaki saja. Awalnya Ellie menolaknya, menurutnya itu ide gila. Berjalan menelusuri gurun puluhan kilometer tanpa persediaan makanan dan minuman yang cukup, mereka bisa mati. Karena lelaki itu terus mengancam dan memaksa Ellie, akhirnya Ellie pun mau menuruti kemauannya untuk berjalan kaki dengan masing-masing menggendong dan menenteng tas berisikan paket obat-obatan terlarang tadi dan hanya berbekal 2 botol air minum saja. Sementara di tempat lain, Guillermo sedang menelpon seseorang. Ia komplain mengapa paket yang ia pesan belum sampai juga. Kemudian orang dalam telepon tersebut menjawab bahwa ia telah mengirim seseorang untuk mengantarkan paket pesanan Guillermo menggunakan pesawat. Keesokan harinya, masih di sekitaran Borrego, seorang polisi bernama Josh sedang melakukan patroli. Tiba-tiba ia ditelepon oleh atasannya untuk mengabari bahwa baru saja ditemukan sesosok mayat di gurun Borrego. Dan mayat tersebut ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Diduga seseorang telah membunuhnya dengan sadis. Sementara itu, Guillermo terus mengelilingi wilayah gurun Borrego untuk mencari keberadaan seseorang yang mengantarkan paket untuknya. Lalu scene berpindah, di mana Ellie dan si kurir barang haram tersebut sedang beristirahat di tengah gurun. Mereka terlihat kelelahan setelah melakukan perjalanan jalan kaki sejak semalam. Saat lelaki itu hendak buang air kecil, tiba-tiba Ellie berlari mencoba kabur darinya. Namun, lelaki itu segera mengejar Ellie dan berhasil menangkapnya kembali. Agar tidak kabur lagi, lelaki itu mengikat tangan Ellie sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Josh sedang mengamati foto mayat yang ditemukan di Borrego yang baru saja dikirim oleh atasannya. Tiba-tiba ada seorang pengendara motor trail yang lewat, dan ternyata itu adalah Alex. Kemudian Josh segera menyetopnya, dan ternyata Alex ini adalah putrinya. Josh memarahi Alex karena berkeliaran di daerah yang bisa membahayakannya. Terlebih, ia baru saja menerima laporan tentang kasus pembunuhan di gurun Borrego. Tak lama kemudian, atasannya kembali menghubungi Josh untuk mengabari bahwa ia baru saja menerima laporan tentang seorang perempuan yang hilang di gurun Borrego. Dan yang melaporkan kasus tersebut adalah seorang pemilik penginapan. Ia pun menyebutkan bahwa perempuan tersebut bernama Ellie. Setelah mendengar nama Ellie, Alex langsung bilang ke ayahnya bahwa ia kemarin sempat bertemu dengan Ellie dan sempat menemaninya berkeliling untuk melakukan penelitian terhadap suatu tumbuhan. Lalu mereka berdua bergegas menuju ke penginapan tempat di mana Ellie menginap untuk mencari informasi. Sesampainya di sana, si pemilik penginapan menjelaskan bahwa memang Ellie semalam tidak pulang ke penginapan dan kondisi kamar pun masih sama seperti awal. Setelah itu, Josh menyuruh Alex untuk segera pulang, sedangkan ia akan kembali lagi ke gurun Borrego untuk mencari Ellie yang hilang. Sementara itu, Guillermo baru saja menemukan puing-puing pesawat yang jatuh. Di tempat itu, ia juga menemukan beberapa selongsong peluru yang berserakan. Itu artinya telah terjadi sesuatu di sana. Selain itu, ia juga menemukan jejak mobil. Kemudian, ia mengikuti jejak mobil tersebut. Sampai akhirnya, ia pun menemukan mobil Ellie yang ditinggalkan sejak semalam itu. Guillermo semakin bingung karena ia tidak mendapati ada satu orang pun di sana. Tiba-tiba saja ia dihampiri oleh 2 lelaki pengendara motor trail.
Melihat gerak-gerik Guillermo yang mencurigakan, dua lelaki itu kemudian menghampiri mobil Ellie. Namun tiba-tiba saja Guillermo menghabisi kedua lelaki tersebut dengan menembaknya berkali-kali, dan mereka pun tewas seketika. Sementara itu, Josh sudah sampai di Gurun Borrego dan ia terus berkeliling mencari keberadaan Ellie. Tak lama kemudian, ia menemukan keberadaan mobil Ellie. Josh terkejut karena di sana ia menemukan dua mayat lelaki yang baru saja dibunuh oleh Guillermo. Kemudian, Josh langsung menghubungi atasannya untuk meminta bantuan. Namun, ia tidak mendapatkan sinyal yang bagus di Gurun Borrego. Kemudian, Josh segera meninggalkan tempat itu untuk mencari bantuan. Namun di perjalanan, ia melihat jejak mobil yang mencurigakan. Kemudian, ia mengikuti kemana arah jejak mobil tersebut. Dan ternyata itu adalah jejak mobil Guillermo. Dari kejauhan, Guillermo menyadari kedatangan mobil Josh. Kemudian ia segera bersembunyi di balik bukit. Melihat tidak ada satu orang pun yang berada di mobil Guillermo, Josh pun memutuskan untuk naik ke bukit. Sesampainya di atas bukit, terjadilah baku tembak antara Josh dan Guillermo. Dan baku tembak itu berlangsung lumayan lama, sampai pada akhirnya Josh harus terjatuh ke sebuah jurang yang dalam. Sampai Guillermo pun tidak bisa melihat di mana keberadaan Josh. Kemudian Guillermo turun dari bukit dan langsung masuk ke dalam mobil Josh. Lalu ia melajukan mobil tersebut. Saat mobil baru melaju beberapa meter saja, Guillermo loncat keluar dari mobil tersebut. Ia sengaja melakukan hal itu agar mobil Josh terjatuh ke dalam jurang untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, Alex sedang cemas dan khawatir kepada ayahnya karena berkali-kali ia mencoba menghubungi ayahnya, tetap tidak bisa. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk menyusul dan mencari ayahnya ke Gurun Borrego. Malam telah tiba. Ellie dan si kurir barang haram itu sedang beristirahat dan menyalakan api unggun. Mereka berencana akan tidur di sana dan besok pagi baru akan melanjutkan perjalanan. Karena keadaan mereka yang hanya berdua di tengah gurun dan juga malam hari bisa merubah keadaan psikologis mereka, sehingga tumbuh sisi sosial dan kemanusiaan pada diri mereka masing-masing. Sampai lelaki itu pun curhat kepada Ellie bahwa ia sangat terpaksa melakukan pekerjaan haram ini demi menghidupi keluarganya. Sebaliknya, Ellie juga curhat kepada lelaki itu perihal dirinya yang dihantui rasa bersalah atas kematian adiknya. Kepada lelaki itu, Ellie menuturkan bahwa ia pernah mengalami hari yang buruk, di mana ia mengalami sebuah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adiknya tewas. Malam semakin larut. Supaya Ellie tidak kabur, lelaki itu kembali mengikat tangan Ellie sebelum tidur. Sementara itu, Alex berhasil menemukan mobil Josh. Namun, Josh tidak berada di sana. Alex semakin khawatir dan ketakutan. Kemudian, ia melanjutkan pencarian ke atas bukit. Lalu Alex terus berteriak memanggil-manggil ayahnya. Tak lama, ia mendengar suara ayahnya dari bawah jurang. Saat Alex berhasil menemukan Josh menyuruh Alex untuk segera pergi meminta bantuan. Namun, Alex tidak mau meninggalkan Josh sendirian. Ia khawatir akan terjadi sesuatu kepada ayahnya. Kemudian scene berpindah lagi. Di saat si kurir barang haram sedang tertidur lelap, Ellie terbangun, kemudian mencoba melepaskan ikatan pada tangannya menggunakan sebelah pisau yang ia salipkan di kaos kakinya. Dan ia pun berhasil kabur dari lelaki itu. Keesokan harinya, Josh berhasil diselamatkan dari jurang. Lalu, ia segera menyuruh Alex untuk segera pulang dan mencari bantuan. Namun di perjalanan, Alex malah putar balik dan kembali lagi ke ayahnya. Sementara itu, Ellie yang berhasil kabur dari si kurir barang haram harus menghadapi bahaya lain. Ya, tanpa sengaja ia harus bertemu dengan Guillermo. Dengan membawa pistol, Guillermo pun langsung mengejar Ellie. Di saat Ellie sedang berlari dan mencari tempat sembunyi, tiba-tiba ia bertemu dengan si kurir barang haram lagi.
Ellie pun kaget bukan main. Mengetahui Ellie sedang dikejar oleh Guillermo, alih-alih menangkap Ellie, lelaki itu malah menyuruh Ellie untuk segera pergi dan menjauh dari tempat itu. Saat Ellie sudah pergi, tak lama Guillermo pun datang. Lalu, si kurir barang haram itu meminta kepada Guillermo untuk berhenti mengejar Ellie. Ujarnya, Ellie tidak ada sangkut pautnya dengan transaksi mereka berdua. Saat si kurir barang haram itu hendak menyerahkan obat-obatan terlarang itu kepada Guillermo, Guillermo tetap bersikukuh akan mengejar Ellie karena Guillermo pikir Ellie akan menjadi saksi yang berbahaya. Lalu si kurir itu pun menodongkan pistol kepada Guillermo. Namun Guillermo lebih cepat melepaskan tembakannya kepada si kurir sampai ia pun tewas seketika. Kemudian Guillermo pergi dengan membawa obat-obatan terlarang itu, sementara Ellie terus berlari. Kemudian ia melihat motor Alex yang terparkir, namun ia tidak melihat ada Alex di sana. Karena khawatir Alex bertemu dengan Guillermo yang jahat itu, Ellie kemudian kembali lagi ke dalam untuk mencari Alex. Dan benar saja, Guillermo telah berhasil menangkap Alex dan hampir saja membunuhnya. Menyadari kedatangan Ellie, dengan cepat Guillermo melepaskan tembakan dan tepat mengenai perut Ellie. Kemudian Alex mendorong Guillermo sampai tangannya terluka karena tertusuk duri kaktus. Saat Guillermo kesakitan, Ellie dan Alex segera berlari. Dari atas bukit, Josh melihat Ellie dan Alex yang sepertinya sedang membutuhkan bantuan. Tak lama kemudian, Josh berhasil menembak tangan Guillermo yang sedang mencoba menembak Ellie dan Alex. Dengan menggunakan motor trailnya, Alex dan Ellie segera pergi dari tempat itu. Namun, Guillermo langsung mengejarnya. Menyadari di belakang ada Guillermo yang sedang mengejarnya, Alex semakin tancap gas agar dia tidak berhasil dikejar oleh Guillermo. Karena mengalami banyak pendarahan dari perutnya, Ellie merasa lemas sampai ia pun terjatuh dari motor. Menyadari Ellie terjatuh dari motor, kemudian Alex berhenti. Begitupun dengan Guillermo, ia keluar dari mobil lalu membawa sebuah jerigen berisikan bensin. Lalu mengejar Alex dan menangkapnya. Saat Alex berhasil ditangkap, kemudian Guillermo menyirami Alex dengan bensin itu. Kemudian Ellie tersadar. Dengan tenaga seadanya, Ellie berusaha meraih sebuah jerigen berisikan bensin lainnya yang tadi terjatuh dari mobil Guillermo. Lalu, ia mengeluarkan sebuah korek api dari dalam kaos kakinya. Di saat Alex sudah basah kuyup karena disiram bensin oleh Guillermo, kemudian Guillermo mengeluarkan sebuah korek api dan hendak membakar Alex. Kemudian Ellie berteriak memberi tanda kepada Guillermo bahwa ia hendak membakar seluruh obat-obatan terlarang itu. Lalu Guillermo segera berusaha untuk memadamkannya. Namun sialnya, celana Guillermo ikut terbakar. Kemudian dengan cepat, api itu menjalar sampai ke baju dan jaketnya. Guillermo pun sampai berguling-guling dan merangkak-rangkak di atas tanah menahan panasnya api. Sampai akhirnya dia pun tewas dengan kondisi sekujur tubuhnya hangus terbakar. Kemudian Alex menghampiri Ellie yang berlumuran darah. Lalu mereka berpelukan, terharu karena akhirnya mereka bisa selamat dari orang sejahat Guillermo. Tak lama Josh pun datang. Kemudian ia turun dari mobil dan langsung memeluk Alex. Josh sangat bahagia dan terharu karena putri kesayangan satu-satunya itu selamat dari maut. Kemudian film pun berakhir dan film ini ditutup dengan scene di mana Ellie sedang bahagia melihat tanaman yang selama ini ia teliti tumbuh dengan subur di sampingnya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan sampai jumpa.